Shalom rekan-rekan muda. Hari ini hendaknya kita bergembira bersama karena kita merayakan atau memperingati lahirnya gereja. Peristiwa Pentakosta merupakan permulaan lahirnya gereja. Dirayakan 50 hari setelah Paskah sebagai tanda berakhirnya masa atau musim Paskah. Nah, bagi teman-teman semua, OMK pasti tahu ya kegiatan ini. Sebagai permulaan saja, kegiatan ini adalah Indonesian Youth Day, di mana orang-orang muda itu dilibatkan. Ini merupakan bentuk dukungan atau perhatian dari Paus dan para uskup. Para uskup Indonesia sendiri menyetujui Indonesian Youth Day dan aneka pekan OMK di keuskupan dengan dilandasi pengertian bahwa OMK merupakan kekuatan pendorong pada masa sekarang maupun masa datang bagi gereja. Sebelum memperjelas lebih lanjut, saya mau mengajak teman-teman kembali untuk merefleksikan bacaan-bacaan. Yesus menyapa mereka dengan damai, menunjukkan luka-lukanya dan kemudian menghembusi mereka dan memberikan kepada mereka karunia Roh Kudus dan menugaskan mereka untuk mengampuni dosa. Dari bacaan-bacaan yang telah kita dengar bersama, pada intinya itu semua mau menekankan peran Roh Kudus. Nah, kesatuan gereja sebagai satu tubuh dalam Kristus sebagai Roh Kudus. Jadi setiap anggota ini memainkan peran yang unik dalam membangun gereja. Pada perayaan Pentakosta ini mau mengingatkan kita kembali pada pemberian karunia Roh Kudus-Nya yang menjadi pendamping dan penolong kita. Nah, melalui Roh Kudus, orang percaya diberi kuasa untuk melakukan pekerjaan Kristus dan menyebarkan pesan Injil ke semua bangsa. Jadi dengan berkat baptisan yang telah kita terima, dengan rahmat juga yang telah kita terima dalam sakramen pembaptisan, lalu dikuatkan dalam sakramen penguatan, kita mendapatkan kembali kekuatan dan penyertaan dari Roh Kudus. Nah, disitulah juga Allah mengutus kita untuk terlibat dalam tugas membawa dan mewartakan Injil kepada seluruh bangsa. Jadi kita sebagai kaum muda inilah, kitalah yang menjadi ujung tombak gereja. Dan sebagai penerus masa depan gereja, saya mau mengingatkan kembali akan tugas perutusan yang telah kita terima. Roh yang memberi kita kekuatan saat lemah, memberi semangat saat lelah, memberi keberanian di saat takut dan tidak percaya diri, serta memampukan kita menjadi saluran mukjizatnya. Jadi teman-teman semua, walaupun kita saat ini sedang merasa dalam kesulitan, bahkan dalam titik terendah dalam hidup kita, kita jangan pernah merasa bahwa kita tidak punya apa-apa. Tuhan sendiri mengatakan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita sendiri, bahkan Ia mengutus Roh-Nya sebagai penolong kita, memberi kita kekuatan, memberi kita semangat, memberi kita keberanian di saat takut. Jadi bagi kita, walaupun kita merasa sedang banyak masalah, saya berharap teman-teman semua tetap mengingat Tuhan, mengingat atas karya-karyanya, atas keselamatan, atas rahmat, atas berkat yang telah kita terima melalui perayaan Ekaristi, melalui pembaptisan yang telah kita terima, melalui penguatan. Nah, dalam Injil Yohanes juga telah dikatakan bahwa Roh Kudus memberi kita kuasa untuk mengampuni dosa. Nah, ini saya mau mengingatkan lagi kepada teman-teman semua. Memang mengampuni sesama yang bersalah terhadap kita itu memang sulit. Jangankan mengampuni sesama, kita saja kadang belum berdamai
berdamai dengan diri sendiri. Jadi saya mengajak teman-teman semua, apalagi kaum muda ini, untuk lebih merendahkan hati untuk menerima orang lain. Jangan hanya karena suatu kesalahan yang mungkin kecil kita jadi melupakan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Cobalah untuk memaafkan. Yang lebih penting, kita perlu berdamai dengan diri kita sendiri. Roh Kudus merupakan pribadi Allah sendiri, karena hanya Allah yang mempunyai kuasa tersebut. Oleh sebab itu, ketika dibaptis dan menerima Roh Kudusnya, berarti setiap perkataan dan perbuatan kita mengandung kuasa. Nah, apa yang mau saya tekankan di sini? Kita kan sebagai kaum muda ya, kadang-kadang dalam percakapan, dalam pergaulan kita, itu pasti banyak perkataan-perkataan yang mungkin sekarang namanya, lebih bahasa kerennya itu toksik ya, mengucapkan kata-kata kotor, tidak senonoh atau tidak sopan. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk berhati-hatilah dalam setiap perkataan kita. Belajarlah untuk memfilter semua sebelum diucapkan, karena apa yang diucapkan adalah doa yang penuh kuasa. Nah, kalau mau diperbahasakan itu mulutmu harimaumu. Nah, teman-teman, betapa luar biasanya Dia mempercayakan kuasanya, bahkan memberikan Roh Kudus yang sedemikian penuh rahmat dan besar pada kita. Teman-teman, kita semua manusia yang lemah dan penuh dosa. Nah, karena itu sudah pantas dan selayaknya kita itu sungguh menjaga tubuh dan jiwa agar menjadi tempat Roh-Nya yang kudus. Saya mengajak teman-teman saudara untuk lebih membuka hati, lebih menyediakan hati agar selayaknya Roh Tuhan itu berada di dalam hati kita. Semoga Roh itu yang menuntun segala tingkah laku, segala perbuatan kita. Nah, oleh karena Roh Kudus dan tugas perutusan tersebut, kita sebagai OMK, sebagai ujung tombak gereja, sebagaimana bentuk keprihatinan dari para uskup bagi kita ini kaum muda, dengan rahmat perutusan yang telah kita terima, saya mengajak saudara-saudari untuk menjadi duta kasih Kristus dengan menjangkau semua orang. Jadi kita jangan membeda-bedakan siapapun. Seperti Roh Kudus menolong para rasul untuk menjadi saksi Kristus, begitu pula dengan kita. Kita hendaknya dapat menjadi saksi Kristus. Roh Kudus yang menolong kita menjadi saksi Kristus. Jadi jangan takut untuk mewartakan kabar gembira yang dibawakan Yesus kepada semua orang. Memang, sekali lagi saya tekankan, memang mengampuni memang bukanlah hal yang mudah. Namun, sekecil apapun, bahkan besar sekalipun kesalahan orang lain, tetaplah rendah hati, tetaplah mengasihi dan ampunilah kesalahan mereka yang bersalah. Nasihat yang ditawarkan oleh Roh Kudus adalah hidup saat ini, di sini dan sekarang ini. Di sini dan sekarang ini adalah satu-satunya waktu untuk berbuat baik. Untuk itu, saya mengajak teman-teman semua, orang-orang muda, pergunakanlah hidup kita agar bisa menjadi berkat, bisa mengubah banyak orang, mengubah hidup banyak orang menjadi lebih baik. Mari kita berkomitmen kepada Roh Kudus dan memohon rahmat untuk terbuka pada tuntunan Roh dalam hidup kita, agar kita semakin terlibat tidak hanya dalam kegiatan-kegiatan OMK, tetapi juga dalam pelayanan, dalam keseluruhan keseharian hidup kita. Jadi,
Beranilah untuk mewartakan Injil kepada semua orang. Yakinlah bahwa Allah itu melalui Roh Kudus-Nya senantiasa menyertai kita. Ia yang memberi kita kata-kata dan hikmat untuk melakukannya. Jadi selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Berkah dalam.